Oke, halo, selamat pagi. Eh, Selamat berjumpa kembali untuk di mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen. Untuk pagi ini, saya akan membahas materi mengenai teknologi pasca panen susu. Kalau saya tidak salah, ini merupakan materi terakhir ya untuk fisiologi dan teknologi pasca panen. Setelah ini ada presentasi tugas. Kalau saya lihat di kartu hijaunya bersama Bu Kristina. Eh, Ya, kalau itu berarti ini adalah materi untuk pembelajaran yang terakhir. Em, Sebelum nanti ada UAS ya. Oke, untuk teknologi pasca panen susu, eh, ya kalau susu sebenarnya untuk kita di Indonesia sebetulnya bukan negara yang apa ya, susu itu bukan merupakan konsumsi yang eh, umum dibandingkan misalnya di negara-negara empat musim misalnya atau di Mediterania. Eh, tapi mungkin dengan seiring apa tingkat daya beli masyarakat, kemudian apa namanya eh, apa ketertarikan orang terhadap jenis makanan, minuman, susu sekarang sudah di Indonesia juga nilai apa namanya angka konsumsinya sudah mulai naik yang udah cukup tinggi. Dan susu ini ya produk turunannya juga selain susu segar seperti dilihat di sini ya, susu segar, kemudian ada lagi yang kalau di kita umumnya juga susu apa itu susu UHT ya yang umum kita temukan, kemudian susu bubuk, susu formula untuk disebutnya susu formula untuk bayi itu susu bubuk. Kemudian produk turunannya seperti keju, ya yogurt, kemudian susu fermentasi seperti Yakult misalnya. Nah, itu adalah produk-produk apa turunan dari susu. Nah, jika kita lihat ini ya ini sebenarnya datanya hmm, lumayan agak lama tapi apa namanya ini bisa kita lihat data dari beberapa jenis hewan yang memproduksi susu ya apa namanya di dunia ya. Jadi dalam juta ton. Jadi yang paling banyak tentunya dari sapi ya, kemudian kedua itu dari kerbau, kemudian kambing dan domba ya. Nah eh, ini karena misalnya kalau untuk ya apa namanya sapi ya ini ada hubungannya dengan eh, berkembangnya teknik untuk peternakannya. Ya, jadi sapi misalnya dari segi cara menernaknya itu lebih lebih apa lebih bisa di manage, dan selain itu juga sapi ini kan juga apa ada mempunyai nilai daging juga gitu ya. Jadi jika dilihat di sini di tahun 2005 misalnya ada sebanyak 527 juta ton untuk susu, produksi susu. Tentunya ini nilainya ini terus meningkat ya. Nah, kemudian eh, ya di beberapa wilayah, beberapa negara kan apa namanya mereka sudah mau minum susu ya dari maksudnya sebagai tradisi gitu. Ya susu itu kan banyak dari pokoknya hewan mamalia kan hewan menyusui ya artinya dia menghasilkan susu. Nah, misalnya apa namanya eh, ini kan tadi sapi dan lain-lainnya itu. Nah, jika dibandingkan misalnya termasuk manusia nih, misalnya untuk dari segi komposisi,
eh, dalam hal gram itu per 100 gramnya itu, misalnya total padatannya di sini ya, total padatannya apa namanya, jika dilihat sekitar angkanya belasan, kecuali ada beberapa yang cukup tinggi ya, jadi total solidnya misalnya ini gray seal ya, sea lion itu cukup tinggi. Kemudian apa namanya ini beruang kutub, reindeer ya. Dan mungkin apakah ini ada hubungannya misalnya dengan iklim, supaya misalnya apa namanya iklim atau jenis makanan bisa berpengaruh. Artinya total padatannya di sini apa namanya bisa berbeda-beda. Kemudian kadar lemak, ya kadar lemak seperti saya bisa lihat juga di sini rata-rata untuk total solid yang tinggi biasanya ini ya berarti dia lebih konsentrat gitu. Jadi misalnya di sini bisa dilihat kan jika total solidnya atau total padatannya tinggi, ya tentunya itu konstituennya adalah karena ada misalnya total lemaknya juga tinggi, ya fatnya. Jadi fatnya lebih tinggi, misalnya bisa dipahami misalnya fatnya lebih tinggi karena ini adalah fat itu kan lemak itu kan merupakan sumber energi yang eh, tinggi ya. Jadi misalnya untuk hewan-hewan yang mengalami hibernasi misalnya atau di dingin, tentunya mereka dia membutuhkan lebih banyak energi untuk kompensasi terhadap suhu dingin misalnya. Ya. Kemudian proteinnya juga sama. Ya, rata-rata sih untuk yang hewan ini misalnya termasuk manusia hampir hampir mirip ya. Nah, kemudian laktosa nih. Laktosa ini unik karena laktosa ini adalah disakarida yang apa namanya? Disakarida yang unik di susu ya. Jadi misalnya manusia nih, jadi apa bayi menyusui laktosanya 7 gram per 100 gram. Itu lumayan tinggi ya. Dan laktosa ini untuk apa namanya? Untuk metabolismenya itu tidak mudah. Artinya tidak semua orang bisa. Ya itu karena kan misalnya ada suka yang laktos intoleran seperti itu ya. Jadi tidak mempunyai enzim yang apa bisa metabolisme laktosa ini. Nah, jika dilihat ini semuanya mengandung laktosa, tapi berbeda-beda ya. Yang termasuk manusia termasuk yang tinggi ya. Kemudian ini donkey, ya kuda yang kecil itu ya juga. Nah, kemudian ya sapi juga yang tapi lebih rendah dari manusia. Nah ini jika kita misalnya hubungkan dengan jadi siapa sebenarnya yang bisa memakan laktosa itu? Manusia tidak apa namanya equip untuk cerna laktosa ini. Nah, misalnya untuk di kasus manusia jika kita hubungkan dengan mikrobiom, microbiome ya atau ya microflora, microbiota di tubuh manusia, ya laktosa ini merupakan makanan untuk bakteri-bakteri tertentu yang termasuk bakteri-bakteri menguntungkan yang awal-awal menginokulasi bayi. Jadi misalnya bayi itu kan lahir misalnya secara normal dari vagina kan di situ ada mikrobanya, nah, terinokulasi ya. Terus kemudian bayi itu menyusui, nah, ketika menyusui itu dari air susunya itu ternyata air susunya itu mengandung bakteri seperti Bifidobacterium seperti itu ya, Bifidobacterium ya. Nah, kemudian Bifidobacterium itu misalnya itu ternyata bisa memetabolisme laktosa. Jadi apa sebenarnya si laktosa ini mungkin lebih ke mensuplai makanan untuk si bakteri yang di apa ada di mikroflora itu sehingga nanti menginokulasi si bayi ya sehingga misalnya di bayi itu nanti establish mikrobiomanya ya itu. Ya
ini es ya, abunya, kadar abunya jika dibuat sampai es ya. Oke, itu komposisi kasarannya yang pentingnya, jadi lemak, protein, dan laktosanya. Nah, ini jika lebih detail lagi, ini untuk apa namanya susu sapi. Ya, jika kita dilihat misalnya untuk susu sapi ya, jadi misalnya air kadarnya 87%, kemudian padatan non fat 9% ya. Nah ini fatnya ya dalam bentuk padatan kering, kemudian laktosa ini fat yang lebih apa namanya lebih dalam bentuk yang lebih teremulsi ya 4%, protein, mineral. Nah, jadi kemudian asam organik ya. Nah, jadi ada asam organik juga. Nah, ini jadi ini kira-kira apa namanya komposisi untuk susu sapi misalnya ya. Nah, ya jika dilihat di sini masih ada yang lain misalnya di sini artinya sebenarnya masih ada komponen-komponen lain seperti apa namanya apa seperti fosfat dan lain-lain. Jadi masih banyak sebenarnya komponen, kemudian vitamin ya seperti itu. Nah kemudian dari segi struktur, struktur nih, struktur jika kita lihat misalnya struktur partikulat dari susu ini. Nah susu ini kan campuran dari terutama lemak ya, kemudian protein dan ada karbohidrat tadi. Nah, yang sangat menentukan dari apa namanya struktur ini adalah terutama adalah dari fat dan proteinnya. Jadi jika kita lihat ini kan tentunya pembesar 5 kali kan ya putih ya tidak terlihat. Kemudian kita dibesarkan lagi 500 kali misalnya. Ini ada ini disebut plasma artinya yang masih yang bentuknya apa ya artinya tidak ada partikulat ya berupa cairan saja. Nah, kemudian mulai terlihat di sini gelembung-gelembung lemak. Gelembung-gelembung lemak dengan ukuran yang berbeda-beda dari yang besar, yang kecil gitu ya. Nah, ini gelembung-gelembung ini biasanya adalah sebetulnya mereka ini adalah berupa misel. Jadi misalnya yang berbesar lebih besar ya 50.000 kali. Misel artinya hmm, eh, misel itu merupakan suatu struktur karena adanya apa namanya apa semacam gelembung seperti ini karena adanya perbedaan dari hidrofobik dan hidrofilik. Jadi bentuk membulat seperti ini. Ini disebut namanya misel ya. Nah, contohnya kalau di apa namanya susu itu kasein, nah kasein itu bentuk misel ya, kasein. Nah, yang bisa dilihat di sini ada yang besar-besar ini globul untuk lemak ya. Nah, kemudian yang lebih kecil-kecil ini kasein misalnya. Nah, eh, jadi sebetulnya kalau dilihat susu dalam kita zoom gitu, sebetulnya bisa dibilang susu ini seperti koloid. Ya, jadi ada partikel-partikel yang berbeda-beda, tapi pada umumnya dia memang tidak mengendap, ya, tidak mengendap. Tapi jika dilihat sebenarnya ada beberapa partikel dengan ukuran berbeda-beda. Itu terutama misalnya ini fat globules ini. Nah, ini akan ada hubungannya juga nanti misalnya dengan tingkat koagulasi, ya, koagulasi protein dengan lemak itu misalnya untuk pas waktu pembuatan keju misalnya. Atau jika kita lihat kan susu jika dipanaskan juga dia akan gumpal ya.
Nah, itu koagulasi. Koagulasi itu karena memang apa namanya adanya struktur-struktur seperti ini, ya, yang nantinya akan membentuk misalnya koagulasi dari struktur-struktur itu menumpuk, ya, menumpuk globul-globul ini menumpuk sehingga kemudian lebih berat, cukup berat sehingga dia bisa mengendap. Oke. Nah, ini kemudian apa namanya sifat-sifat dari kita jika kita lihat dari segi fisikanya ya. Ya, ini bisa dibaca saja. Jadi fat globules itu tentunya komponen utamanya kan fat ya. Kemudian dia bentuknya berupa emulsi. Nah, diameternya ya. Dan lain-lain, densitas, kemudian pH isoelektriknya. Nah, jika dilihat misalnya ini berarti kan fat lebih ke emulsi, membentuk emulsi. Kalau misalnya kasein misal tadi, dia membentuk dispersion. Jadi fine dispersion, jadi memang berupa apa namanya gelembung-gelembung itu yang dia sebenarnya seperti eh, tidak larut dalam air, tapi dia menyatu dengan air. Itu berbeda dengan emulsi ya. Itu. Nah, kemudian di serumnya, nah ini oke, ini secara keseluruhannya ya. Kemudian ini di bagian plasma, ini tiga komponen ini ada di bagian plasma. Kemudian untuk bagian serumnya dua komponen ini. Ya, artinya misalnya di bagian serum itu pada umumnya merupakan berisi globular protein, protein-protein yang globul, yang bulat-bulat. Itu ya tentunya serum protein ya. Bentuknya ini koloid, jadi lebih kecil lagi dari yang dua ini. Koloid ya, diameternya pas, ya tentunya kan bisa lebih kecil lagi. Jadi protein-protein yang globular-globular, yang bulat-bulat. Nah, kemudian ada juga di bagian serum ini lipoprotein, jadi protein yang mengandung lipid, juga berupa koloid ya. Ukurannya sekitar 10 nanometer diameternya. Nah, jika dilihat mungkin dari segi kontennya tentunya ya ini paling banyak lemak ya paling banyak, kemudian kasein, ya, kemudian protein-protein lain. Nah, jika ini kenapa misalnya pembagian-pembagian seperti ini kan berdasarkan misalnya pemisahannya. Jadi ini karena besar mudah dipisah misalnya dengan separator biasa itu bisa. Nah, kemudian untuk mendapatkan kasein misalnya ini dengan sentrifuge dengan apa namanya kecepatan tinggi ya dia bisa mengendap. Kemudian ini kalau ini yang dua ini karena ukurannya kecil, nah misalnya bisa diperoleh dengan ultrafiltration karena dengan disentrifugasi dia karena ukuran kecil tidak akan mengendap. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan itu kan tadi sifat-sifat kimia dan fisikanya. Nah, kemudian bagaimana dengan apa namanya mikrobiologinya, misalnya dalam hubungannya waktu memanen, karena ini akan menentukan nanti kualitas susunya itu kalau dia cukup higienis, tentunya kesananya kan kualitas susunya bagus karena misalnya tingkat kontaminasinya rendah. Nah, tapi kalau misalnya di sini di tahap pemanenan ini apa namanya kurang bersih ya, kurang higienis, itu akan juga akan mempengaruhi kualitasnya karena mungkin banyak sekali atau ya porsi dari susu material susu mentahnya itu yang susu segarnya itu yang banyak mengandung mikroba yang nantinya akan mengurangi kualitas susu di tahap hilirnya. Ya tentunya kalau di negara maju sih untuk memanen susunya sudah sangat mekanis ya, sudah sangat mekanis. Jadi sudah ada alatnya, susunya disedot, kemudian ditampung seperti ini ya. Ini sudah mekanis kalau dalam skala industri.
ya negara yang cukup maju ini untuk ini misalnya Israel ya. Israel ini biasanya untuk selain agriculture yang lain juga memang Israel itu untuk susu juga termasuk yang apa teknologi yang banyak diadopsi orang karena cukup canggih. Nah, tadi saya singgung mengenai kemungkinan kontaminasi. Kontaminasi jadi jika kita lihat misalnya di proses apa namanya pemanenan susunya itu, tentunya itu kan tidak aseptik ya. Nah itu akan ada apa namanya sumber-sumber kontaminan. Nah jika kita lihat kan misalnya ini dari alat misalnya, dari alat kan nanti menyentuh susu mentah atau susu segarnya. Kemudian dari tipsnya, ya kan, dari nipple si hewannya itu juga kan, kalau tidak misalnya tidak bersih, tentunya membawa mikroba juga. Nah, ini kan dari kotoran ya, atau kotorannya bisa nempel di nipple-nya, kemudian di sini kan ada pakan hewannya ya, kemudian kotoran hewan, kemudian beddingnya dari tanah. Ini semua akan berkontribusi terhadap nanti pengotoran gitu. Tentunya harus sehigienis mungkin sehingga nanti susu yang didapatkan itu lebih lebih higienis, lebih bersih. Nah, harus diingat bahwa tingkat kontaminasi itu bisa berbahaya. Sebabnya adalah bakteri, terutama bakteri itu cenderung sangat menyukai asam amino dan protein dan lemak ya. Jadi susu ini merupakan sumber makanan yang sangat 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 kaya untuk bakteri karena fat, kemudian ada protein. Nah, itu sebetulnya sangat disukai oleh bakteri. Jadi dengan demikian bahwa susu itu ya kenapa cepat basi, ya cepat rusak kalau tidak disimpan di tempat yang misalnya dingin atau tidak disterilkan. Ya. Jadi ini harus sangat hati-hati di sini. Meskipun kalau dalam industri prosesnya itu cepat, misalnya dari misalnya susu segar yang didapatkan itu langsung ke misalnya pasteurisasi atau apa itu prosesnya cepat ya tidak. Jadi dan itu juga ditambah dengan tingkat higienis dari alat-alatnya. Kalau yang misalnya lebih tradisional, misalnya higienisnya kurang, kemudian apa namanya dari pemanenan ke proses itu memakan waktu, nah tentunya itu sudah ada mikroba yang kemungkinan sudah tumbuh. Nah, ini penting karena ada dua sisi sebetulnya. Nah, seperti yang akan kita lihat nanti ya, bahwasanya kontaminasi dengan mikroorganisme, kemudian mikroorganisme itu memakai susu itu bisa ada beberapa jadi hal positif, bisa jadi hal negatif. Yang hal negatifnya tentunya kalau bakteri yang tumbuh itu patogen ya, bisa menyebabkan sakit semua manusia. Tapi ya, jika kita lihat sebetulnya kalau produk-produk susu itu kan banyak yang sengaja dibasikan gitu. Artinya dibiarkan mikroba itu tumbuh sehingga jadilah yogurt, jadilah susu fermentasi, jadilah keju. Nah, jadi tidak selamanya negatif memang adanya mikroorganisme di susu, justru banyak produk olahan yang dari susu itu yang sengaja difermentasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di susu sendiri sebenarnya sudah ada mikroorganisme alaminya di situ yang jika dalam kondisi yang baik dia akan tumbuh kemudian memfermentasi jadilah misalnya susu fermentasi, jadilah yogurt seperti itu ya. Tapi tentunya itu harus dijaga ya, selektif. Jangan sampai mikroorganisme yang lain yang bisa merugikan justru tumbuh di situ juga. Gitu. Oke, nah ini contoh-contoh bakteri yang patogen ya, yang bisa merusak susu. Nah, jadi
Ini adalah bakteri-bakteri yang ya, kalau ada di sini itu dalam jumlah tertentu ya, dalam jumlah tertentu itu akan menyebabkan karena mengganggu atau menyebabkan sakit seperti bacillus misalnya. Bacillus ini cukup serius ya, artinya bacillus karena bacillus itu ada di mana-mana. Kemudian yang lainnya bacillus itu membentuk endospora yang tahan terhadap panas. Nah, jadi makanya dalam nanti untuk pengolahan susu itu ada ada target yang harus dicapai begitu. Suhu derajat berapa, lamanya berapa ini untuk meminimalisir kontaminasi dari bacillus ini. Ya, tentunya ada E. coli ya. Nah, E. coli karena biasanya E. coli itu kan apa namanya ini tumbuh di apa ada dari ke bawah dari feses misalnya. Listeria, Mycobacterium, ya Salmonella juga ya. Staphylococcus. Nah, ini penyebab apa sebabnya ya, misalnya bacillus kan menyebabkan merusak. Jadi misalnya susu yang sudah dipasteurisasi itu bisa apa namanya bisa basi, bisa rusak karena bacillus. Karena dengan pasteurisasi ini bacillus masih ada yang hidup ya. Nah, ini malah ini lebih kuat lagi misalnya dengan UHT atau ultra high temperature saja masih ada. Nah, ini banyak ya macam-macam ini akibat yang ditimbulkan dari adanya bakteri ini. Kemudian ini sumber-sumbernya, ya kemungkinan sumber-sumbernya dari mana ya, misalnya dari feses seperti ini ya. Nah, tadi dari apa namanya E. coli dari feses misalnya. Oke. Nah, ini untuk mesin untuk milkingnya, untuk memerah susunya. Biasanya sih yang modern seperti ini ya. Ini untuk tip cups-nya. Kemudian ini kan ada apa namanya di tabung ya, tabung disedot oleh pompa. Ini ada recordernya jadi untuk merekam berapa debitnya ya, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini dan dipompa masuk ke tank penampungan. Nah, di sini ada apa namanya juga ada sanitary tap, artinya di sini disedot juga dengan vakum. Ini fungsinya untuk menyedot misalnya mikroorganisme ya atau debu-debu yang lain itu di vakum supaya disedot ke sini. Nah, kemudian susunya masuk ke penampungan seperti ini. Oke, nah kemudian bagaimana hubungannya susu ini? Uniknya juga adalah apa namanya? Ada perubahan-perubahan yang bisa ditimbulkan karena pemanasan. Ya, jadi apa namanya? Jadi sifat fisika kimianya itu bisa terpengaruh karena pemanasan. Misalnya dengan dipanaskan bisa menjadi koagulasi seperti itu ya ininya. Ini misalnya korelasi antara pH dengan temperatur. Jadi ini maksud dari ini adalah biasanya akan juga terjadi perubahan pH itu dengan adanya temperatur misalnya dinaikkan misalnya itu ada perubahan pH ya. Jadi misalnya ini agak kalau dilihat ini kan seiringan ya. Jadi misalnya temperatur naik ya, kemudian temperatur ini naik kan dari sini misalnya sampai 80 misalnya. 80 ini adalah biasanya suhu pasteurisasi. Salah satu suhu titik limit dari pasteurisasi biasanya itu 80 titik teratasnya. Kemudian apa namanya perubahan pH-nya juga itu seiring ya. Jadi biasanya semakin asam. Nah, ini
Untuk kemudian ada creaming ya, ini creaming ini sebenarnya mungkin ada sifat khusus dari yang tadi hubungannya dengan antara pemanasan pH tadi ya. Nah, jadi untuk membuat krim misalnya itu krim. Nah ini biasanya terpisah karena gravitasi. Nah, jadi terpisah gravitasi antara menjadi krim dan juga skim milk. Nah, itulah skim milk itu artinya yang susu yang apa namanya fase fase krimnya itu dibuang. Nah, ini karena ada perbedaan densitas antara eh, ini globul globul lemak ini dengan serum susunya. Ya. Nah, ini biasanya apa namanya pembentukan ini krim ini juga karena adanya apa namanya fat ini, yang globul ini itu membentuk kompleks, ya, membentuk kompleks dengan imunoglobulin, di protein-protein yang globular tadi. Jadi protein globular tadi bersama dengan lipoprotein, kemudian dengan globul fat tadi itu, nah itu akan membentuk mengelompok, nah sehingga nanti dengan begitu mengelompok itu, nah itu kan jadi ukurannya jadi besar. Nah, dan ukuran jadi besar itu bisa dipisahkan gitu dengan dari serumnya. Nah, dipisahkan dari serumnya sehingga dengan beratnya saja sudah bisa terpisah gitu. Dan ini kadang bisa terjadi juga di susu yang apa namanya bisa terjadi di susu yang segar, tapi bisa juga di susu yang sudah dipanaskan begitu. Makanya kalau krim itu ya dia lebih lebih konsentrat dari segi komposisi fat dan juga proteinnya. Nah, pembentukan krim ini akan lebih cepat jika misalnya suhunya dinaikkan justru ke misalnya ke maksimal 60 derajat dihangatkan ya. Dengan dihangatkan itu pembentukan krim itu lebih lebih cepat terjadi dibandingkan dengan misalnya susu segarnya. Nah, kita lanjut lagi ya dengan bahwa pemanasan ini eh, akan mempengaruhi karakteristik dari apa namanya dari susu ini. Nah, ada tiga hal sini yang ini ya, ini kesemuanya ini berkaitan dengan koagulasi. Karena pemanasan itu untuk susu akan mengakibatkan efek yang paling terlihat itu adalah koagulasi. Ya, koagulasi. Nah, koagulasi ini misalnya ada tiga nih, ada yang disebut rennet induced coagulation, kemudian acid induced coagulation, ini lewat asam ya. Koagulasi yang diinduksi asam, kemudian ini koagulasi yang diinduksi oleh pemanasan saja. Nah, kalau rennet coagulation itu penambahan enzim. Ya, penambahan enzim. Nah, fungsi dari enzim ini adalah kalau misalnya di apa namanya kasein ini, ada yang disebut istilahnya hairs gitu. Hairs itu rambut. Jadi kasein itu ada semacam di struktur kasein itu ada semacam seperti struktur yang mirip rambut. Nah, si enzimnya ini artinya memotong-motong si apa halus-halus rambut itu sehingga nanti dia akan membentuk si miselnya itu kemudian menempel satu sama lain membentuk agregat. Nah, kemudian agregat itu semakin besar, semakin besar. Nah, ini nanti akhirnya menumpuk. Nah, itu biasanya dipakai untuk apa namanya pembuatan cheese itu apa keju. Nah, itu biasanya dari dengan rennet coagulation ini. Nah, itu biasanya disebut curd ya, curd disebutnya. Jadi mirip tahunya lah ya, mirip tahu ampas tahunya itu. Nah, kemudian rennet coagulation ini tidak akan terganggu dengan pemanasan yang HTST atau high temperature short time pasteurization. Jadi pasteurisasi yang
temperatur tinggi dalam waktu pendek itu tidak akan mengganggu renal coagulation. Nah, kalau untuk UHT, ultra high temperature itu, nah ini baru dia akan artinya mengganggu koagulasi ini. Nah, kemudian acid induced coagulation. Nah, itu biasanya ini karena misalnya kalau pemanasannya yang cukup tinggi ya, parah gitu. Nah, itu biasanya mengganggu ke renal coagulation itu. Nah, biasanya proses pemanasan yang ini itu akan mengganggu nanti misalnya untuk pembentukan untuk pembuatan keju tadi. Nah, biasanya tidak koagulasinya itu tidak sesuai dan diinginkan kalau misalnya dengan pemanasan. Kadang-kadang itu biasanya mereka menambahkan asam. Nah, kemudian untuk yogurt ya misalnya ini koagulasinya itu diinduksi dengan asam untuk yogurt misalnya. Untuk membuat tekstur yogurt itu bisa lebih padat seperti itu ya. Kemudian ya ini tentunya dengan heat treatment kemudian homogenisasi ya. Nah, ini akan menambah konten dari zat padatnya sehingga nanti akan untuk pembentukan gel atau koagulasi itu lebih bagus. Nah, kemudian pemanasan yang tinggi juga yang seperti di sini ya, lebih dari 120 derajat Celcius itu ya, tentunya suhu itu akan menjadi tidak stabil, nah, kemudian membentuk koagulasi. Nah, untuk koagulasi yang diakibatkan pemanasan itu ada istilah yang disebut heat coagulation time. Jadi waktu di suhu tertentu yang bisa mengakibatkan koagulasi. Nah, heat coagulation time atau HCT. Nah, HCT ini dipengaruhi oleh pH, tergantung pH-nya ya. Nah, oke, ini ada susu tipe A dan susu tipe B. Ini sebenarnya bedanya di kualitas ininya ya. Tipe A itu grade-nya lebih tinggi, tipe B lebih rendah. Nah, jadi ada perbedaan di sini misalnya. Untuk tipe A misalnya dengan pH yang semakin naik misalnya ya, heat coagulation time-nya misalnya di sini sempat naik ini dari pH yang naik dari 6, misalnya berapa nih 6,3 ke 6,6 itu waktu yang dibutuhkan itu lebih lama ya, waktu dia pH-nya naik dari sini ke sini. Kemudian kita ke pH-nya lebih naik lagi, dia kemudian lebih cepat untuk koagulasinya. Kemudian pH-nya naik lagi, ya pH-nya naik ke sini, nah ini waktu untuk koagulasinya lebih lama lagi. Jadi di sini ada pola pattern di sini ya untuk tipe A misalnya. Jadi tergantung pH-nya di mana nih untuk misalnya pH 6,6 berarti dia akan lebih lama untuk koagulasinya dibandingkan pH misalnya 6,3 gitu. Atau dibanding 6,9 misalnya pH-nya. Gitu ya. Jadi tergantung pH juga. Oke, sekarang kita bahas mengenai quality control. Nah, quality control di susu ini sangat penting karena ya tentunya kalau kontrol untuk kualitasnya tidak bagus, nanti produk susu itu ya akan rusak gitu ya. Kalau apalagi dalam skala industri, misalnya ada ribuan ton gitu, ribuan liter, jika kualitas kontrolnya tidak bagus, nanti susu yang diproduksi udah sebanyak itu tuh udah percuma, jadi rusak ya. Belum lagi misalnya itu akan mempengaruhi misalnya keluar dari pabrik misalnya masih bagus, tapi
ketika tiba di konsumen misalnya kan itu kan ada kadaluarsanya shelf life. Kalau shelf life-nya itu misalnya tidak sesuai atau terlalu pendek, nah itu juga tidak bagus ya untuk konsumen, itu bisa membahayakan. Nah, quality control ini bagi dua ya, terutama untuk yang pertama ini untuk susu mentah, susu segar ya. Nah, untuk susu segar ini ya tentunya ini sangat tergantung dari asal susunya, kualitas susu yang asalnya itu ya. Kalau dia susunya kualitasnya dari sapi yang bagus misalnya, kemudian sehat ya, sapinya sehat, kemudian pemerahan susunya itu higienis, ya itu bagus ya. Tapi kalau tidak bagus ya kesananya akan cepat rusak susunya ya. Nah, apa yang dilihat biasanya untuk susu segar itu misalnya abnormalitas dari segi makroskopis, itu misalnya apakah ada pengendapan misalnya, apakah ada warna yang lain gitu ya, apakah misalnya eh, apa namanya itu teksturnya lain misalnya atau apa, atau ada eh, air yang masuk ke situ misalnya. Nah, air ini kan menginokulasi karena dia akan membawa mikroba ya. Kemudian kualitas mikroba. Nah, ini kualitas mikroba artinya apa nih? Karena di situ pasti ada mikroba. Hanya mikrobanya apa saja, tergantung komposisinya ya. Kalau mikrobanya misalnya yang tidak membahayakan dan dalam jumlah tertentu yang masih ambang batas, itu ya itu baik berarti. Tapi kalau misalnya mikroba yang membahayakan salmonella misalnya ada di jumlah yang di atas ambang apa namanya ambang eh, untuk yang quality controlnya, artinya bisa bahaya, yaitu eh, artinya tidak bagus, nah, itu bisa di reject misalnya dan lain-lain ya. Jadi residu, kemudian komposisinya, ini komposisi biasanya dan residu itu dianalisanya misalnya melalui HPLC, ya, HPLC, High Performance Liquid Chromatography ya, atau dengan kromatografi lah ya, bisa dilihat apakah komposisinya betul, misalnya susu ini dari sisi fat, proteinnya dan lainnya itu apa komposisinya seimbang atau tidak begitu misalnya. Misalnya proteinnya kok sedikit sekali misalnya ya. Nah, berarti ada yang salah di susunya ini. Nah, kemudian untuk kontaminasi mikroorganisme ada limitnya ya. Jadi misalnya untuk di Uni Eropa itu bakterial count-nya itu misalnya kurang dari 50.000 koloni forming unit per milinya untuk Staphylococcus aureus dan Salmonella spp. Nah, jadi misalnya untuk Salmonella atau Staphylococcus aureus ini, jika kurang dari 50.000 koloni forming unit per milinya itu bisa ya. Tapi kalau misalnya 60.000 lebih lah dari 50.000 itu eh, tidak bagus ya. Secara industri itu tidak boleh. Kemudian patogen-patogen yang lain selain yang ini dan juga toksin. Nah, ini toksinnya ini penting ya. Toksin ini tentunya ini dideteksinya kan tidak bisa secara mikrobiologi. Dia misalnya dengan ya ini dengan misalnya analisa kimia ya, HPLC misalnya seperti itu, atau kromatografi yang lain ya. Itu bisa mendeteksi toksin. Nah, toksin ini datangnya dari mana ya? Dari mikroorganisme itu. Ya, patogen banyak menghasilkan toksin. Bakteri itu banyak menghasilkan toksin. Nah, kemudian tadi untuk susu segar. Nah, kemudian bagaimana dengan susu yang sudah diproses? Untuk susu diproses ini tergantung QC-nya tergantung dari tipe produknya. Nah, untuk susu yang apa namanya cairan ini kan pemrosesannya itu bisa bermacam-macam. Misalnya ada yang melalui pasteurisasi ya, pasteurisasi, kemudian ada high temperature short time (HTST), ada extended shelf life,
ada yang lewat sterilisasi, ya, melalui sterilisasi, ada yang UHT ini ultra high temperature, atau ada juga yang microfiltration. Nah, kemudian dibagi lagi di sini ya dari proses-proses yang ini itu dibagi lagi ada yang short shelf life milk. Jadi artinya susu yang short shelf life-nya itu atau kadaluarsanya itu pendek. Biasanya ini susu-susu yang diproses melalui pasteurisasi, kemudian HTST dan ASL ya. Ya tentunya seperti pasteurisasi kan tidak membunuh semua mikroba ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk short shelf life milk ini adalah misalnya kontaminasi setelah pemanasan itu, setelah pasteurisasi misalnya. Itu masih ada kontaminan. Misalnya bacillus kalau pasteurisasi. Nah, bacillus kan tidak mati misalnya dengan pasteurisasi itu. Nah, itu harus dicek ya. Jadi kontaminasi setelah pemanasan tadi. Nah, biasanya ya ini ya yang paling sering itu yang membuat short shelf life milk itu rusak itu ya bakteri yang menghasilkan spora seperti bacillus ya. Nah, ini yang long shelf life milk ya tentunya yang sterilisasi tadi ya, steril, kemudian UHT ya. Mikrofiltrasi juga ini termasuk yang long shelf life. Nah, ya, kalau kita familiar mungkin dengan UHT ya seperti susu ultra seperti itu UHT itu proses UHT itu. Nah, makanya susu-susu seperti itu bisa lama bertahan di suhu ruang karena mikroorganismenya sudah tidak ada di sini, habis ya. Nah, untuk UHT misalnya kendalanya itu bukan di mikroorganismenya tapi dari enzim. Ada beberapa enzim yang tahan panas. Misalnya lipase dan protease. Nah, kalau ada lipase dan protease, enzim-enzim ini akan mendigest si lipid tadi dengan si fatnya itu dengan proteinnya sehingga nanti akan berubah ya. Jadi fatnya di katabolisme berubah lagi jenis fatnya ya kan karena di katabolisme menjadi bentuk yang lain. Nah, itu akan mengubah dari segi flavor dan juga dari strukturnya. Misalnya baunya, aromanya lain, rasanya jadi lain ya. Nah, untuk milk processing ini, proses milk yang sudah diproses ini biasanya inspeksinya itu di akhir itu tidak artinya sudah diproduk jadi ya itu tidak bermakna gitu dan tidak mencukupi. Karena kalau sudah di akhir itu ya sudah terlambat ya. Jadi misalnya produksi kemudian diceknya itu sudah di ujung, sudah jadi produk. Dicek, nah kalau ternyata tidak memenuhi standar, berarti artinya semua yang diproduksi saat itu tidak batch produksi itu tidak memenuhi standar. Nah itu udah apa artinya sudah terlambat ya, tidak terbuang sudah. Nah, oleh karena itu strateginya biasanya untuk menangani itu ya betul-betul pengetatan prosesnya gitu. Jadi selama prosesnya itu sesuai standar, itu hasilnya sudah bisa dipastikan itu sesuai standar juga bagus gitu ya. Jadi good manufacturing practice itu GMP ini yang diterapkan gitu. Jadi lebih baik QC-nya itu difokuskan ke misalnya prosesnya, komponen-komponennya apakah bekerja dengan baik seperti itu ya. Proses pasteurisasi misalnya atau HT-nya pemeliharaan komponennya bagus. Nah, si sistem itu berjalan dengan baik selama pemrosesan susu itu artinya di situ ini yang justru berguna gitu. Nah, sehingga produksinya itu nanti bisa dipastikan juga bagus. Tentunya di akhir juga pasti ada sampling ya untuk mengecek kualitasnya. Tapi dari segi prakteknya good manufacturing practice-nya inilah yang justru apa namanya dilakukan gitu daripada misalnya inspeksi di akhir saja seperti itu. Nah, misalnya untuk standar untuk susu yang grade A ya berasal dari Amerika ini untuk susu segar
yang untuk nanti akan ke pasteurisasi. Ya, misalnya dia harus disimpan misalnya di bawah 10 derajat selama 4 jam atau kurang ya, dan lain-lain di sini. Kemudian dan ini limit atau batasan jumlah bakterinya, misalnya 100.000 CFU per mil, ya, sebelum dia dicampur dengan susu-susu dari produsen yang lain. Itu kan biasanya ditampung ya, dari misalnya dari peternak ini dicampur dengan peternak lain. Nah, itu per individu itu dari satu produsen yang sama itu harus kurang dari 100.000. Tapi kalau ketika digabung, misalnya itu boleh lebih tinggi, 300.000 ya. Kemudian drugs, artinya kadang apa ya, misalnya kan ada hewannya itu diberi apa, nah itu antibiotik atau apa itu tidak boleh ada ya di ininya, di susunya. Somatic cell count, nah ini artinya ini kadang kan di susunya ini kan membawa sel-sel misalnya dari mamalia gland itu ada sel yang terbawa-bawa. Nah itu ada jumlah sendiri ya, selnya itu tidak boleh bisa melebihi 750.000. Ini per mil ya harusnya ini. Oke, nah kemudian ini untuk pasteurisasi, standar pasteurisasi ya untuk di Amerika misalnya dari regulasi dari federalnya. Jadi jika suhunya misalnya 63 derajat Celcius, maka waktu pemanasannya itu minimum 30 menit. Ya. Nah, jika pemanasannya 72 derajat minimum, nah ini waktu pemanasannya minimal 15 detik. Ya, jadi jauh ya. Nah, kemudian 89 derajat, 1 detik, ya, kemudian semakin tinggi suhunya ini semakin cepat waktunya ya, setengah detik, 0,1 detik, cepat sekali ini. Nah, kemudian di sini misalnya ultra pasteurization ini sudah apa ya, sebenarnya sudah mendekati UHT. Ini 130 derajat selama 2 detik. Nah, ini ada keterangannya ya, jika fat kontennya itu lebih dari 10 gram, itu suhunya itu dinaikkan misalnya ya, sebanyak 3 derajat. Nah, ini standar pasteurisasi suhu dan waktunya. Oke, kemudian jika kita lihat ini secara garis besarnya ya untuk apa namanya pengolahan susu yang di sini adalah melalui apa namanya pasteurisasi ya. Nah, ini kan kita mulai dari sini misalnya ya, ini susu masuk sini ya, susu segarnya, kemudian disampling ya, dites untuk cek kualitasnya. Kemudian masuk sini, nah ini misalnya masuk sini dulu ya, ini juga ada yang diambil untuk misalnya untuk dibuat menjadi apa namanya itu keju. Untuk pembuatan keju kan prosesnya lain sama sekali daripada produk turunan susu yang lainnya. Keju itu lain sendiri, diambil ya susu mentah. Nah ini yang masuk ke sini ya. Nah di sini ada semacam pemisahan tadi yang creaming saya jelaskan di awal tadi ya, berdasarkan gravitasi ya. Nah, jadi misalnya atau ya berdasarkan gravitasi umumnya. Nah ini krim masuk ke sini ya, ke sini. Nah misalnya ada krim yang untuk membuat butter. Kemudian ada juga krim yang dilanjutkan ke sini, di apa namanya di apa digabungkan lagi ya. Nah, ini kan skim milk di sini, skim karena krimnya dibuang kan. Nah skim milk ini ada juga yang diambil ya di sini. Nah ini sini masuk sini. Nah ini penambahan vitamin dan lain-lain di sini.
Nah, masuk sini, nah kemudian lalu masuk ke tahap pasteurisasi ini di sini. Pasteurisasi, nah di sini ada suhu tinggi di sini, ya. Biasanya dia berupa coil sini supaya apa ya, meningkatkan luas permukaan yang terkena ya. Sehingga biasanya coil seperti ini. Ini sumber air panasnya ya, dengan menggunakan air panas. Jadi, apa namanya, berupa lilitan seperti ini. Nah, kemudian setelah apa namanya melewati ini kan harus segera didinginkan karena kan terbatas ya tadi. Mana tuh? Misalnya kalau misalnya dia 72 derajat nih, dia hanya perlu 15 detik. Itu harus sudah dingin di sini. Nah, ini ada pendinginnya di sini ya. Kemudian masuk ke sini, kemudian dilakukan homogenisasi. Nah, kemudian masuklah ke apa namanya? Ke kemasan ya. Ini biasanya susu pasteurisasi itu yang apa? Biasanya di supermarket tuh kita anggap susu segar itu sebenarnya susu yang sudah dipasteurisasi. Nah, kemudian ini ada yang misalnya diproses untuk dibuat dikondensasi ya, dikonsentratkan misalnya jadi susu apa ya, susu kental manis misalnya seperti itu, condensed milk ya. Nah, ini gambaran untuk pasteurisasi secara sederhana seperti ini ya. Hmm, Oke, ya ini sih tipikal layout ya jika di untuk HTST, yang high temperature short time tadi. Ya. Jadi ini sih tidak detail karena ini didapatkan dari industri ya, Tetra Pak ini tentunya dia tidak tidak ingin menyebutkan semua komponennya ini di sini. Eh, Intinya di sini ada dia berupa steam. Ya, jadi untuk suhu tinggi dan singkat itu biasanya lewat steam. Kalau tadi pasteurisasi kan dengan menggunakan air ya, air panas. Nah, itu biasanya kalau yang suhunya harus tinggi dan singkat itu biasanya harus menggunakan steam, uap ya, uap air panas ini. Oke. Nah, ini kemudian untuk UHT. Nah, untuk UHT ya. Jadi ya misalnya masuk sini ya. Di sini untuk ini adalah sebut plate preheater. Jadi di sini pemanas yang sudah apa apa namanya pemanas di awal. Jadi, nah ini produknya masuk sini ya. Kemudian, nah ini steam, steam infusion. Jadi dia di semacam di apa? Oh ini ada terlihat. Hmm, Oke. Nah ini sumber steamnya di sini ya. Dia apa namanya bisa bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini apa namanya suhunya 143 derajat Celcius. Ya, 23 derajat ini tapi waktunya ini biasanya sangat singkat sekali dalam berapa detik ya. Nah, kemudian didinginkan suhunya 75 derajat, kemudian pendingin ya 75 derajat, kemudian masuk ke filling. Atau ini bisa juga sebenarnya dibalik ke sini. Ya, bisa jadi apa namanya feedback lagi gitu. Feedback lagi ke sini. Itu biasanya apa namanya bayangkan bahwa ini tuh tidak hanya satu kali running ya, ini ada lagi masuk, nah, terus jadi dia harus berputar-putar seperti itu. Ya. Untuk detail ini ada sih sebenarnya untuk
apa namanya, untuk UHT ini, tapi gambaran garis besarnya seperti ini. Ini suhunya biasanya 143 derajat. Ya. Kemudian jadi sebenarnya sudah ada pemodelan juga dalam artian bagaimana efek dari metode-metode pemanasan tadi ya terhadap misalnya mikroba tertentu dan juga terhadap tingkat denaturasi protein. Jadi bisa dilihat di sini ini ada beda-beda ya. Misalnya ini adalah berarti jumlah bacillus, kemudian ini salmonella, kemudian ini artinya melambangkan protein ya 90% denaturasinya, dan ini 10% denaturasi protein. Nah, bisa dilihat ya berdasarkan model ini ya. Jadi misalnya pasteurisasi ya seperti ini. Misalnya kita lihat saja ini 72 mungkin di sini gitu ya. Ini. Nah, ini kan satu apa namanya? 1 detik ya. 1 detik ini sudah cukup untuk misalnya ini sih untuk apa ini ya? Salmonella untuk turun 6D itu artinya ini 6 desimal, ini berarti 1 juta. Ya. 1 juta udah turun. Ya. Kemudian protein misalnya untuk ini denaturasi 90%. Jadi misalnya bisa dilihat di sini jika suhu 100 derajat Celcius itu ini sekitar 1 detik. Nah, itu sudah banyak ya protein terdenaturasi juga ya di sini. Ini ya. Ya, bisa dilihat misalnya untuk bacillus ya. Bisa dilihat untuk bacillus. Nah, bacillus ini dia karena apa ya? Untuk spora. Nah, ini agak eh, susah ya untuk dibunuhnya. Jadi misalnya kalau suhunya 160 derajat itu bisa pendek ya. Atau misalnya 143 tadi ya apa namanya UHT itu tadi ya. UHT itu kan 143 tapi waktunya pendek misalnya 1 detik seperti itu. Itu sudah mati itu. Tapi kalau misalnya suhunya ini misalnya ini sekitar 90 derajat, ya itu 10⁻⁷ detik. Nah, itu berapa ya? 10⁻⁷ detik artinya lama gitu, harus lama. Nah, itu tentunya tidak bagus ya untuk dipanaskan lama-lama. Nanti proteinnya itu banyak sekali yang terdegradasi. Nah, jadi dengan pemodelan ini bisa artinya dibuat rentangan suhu dan waktunya dan tergantung keperluannya. Kalau misal pasteurisasi, efeknya nanti bagaimana terhadap dua bakteri ini, kemudian denaturasi proteinnya bagaimana gitu ya. Nah, selain yang tadi, pasteurisasi, UHT, dan lain-lain, ada lagi metode-metode yang baru ya, yang sebetulnya ini masih belum banyak diadopsi karena mungkin satu dan hal seperti misalnya masih mahal ya, atau dia sangat spesifik terhadap misalnya apa namanya produksi susu tertentu misalnya. Nah, ada beberapa ya, ada lewat microwave, high pressure, pulse electric field, ultrasound, microfiltration ya. Untuk microfiltration ini sebetulnya sudah lumayan cukup banyak yang memakai microfiltration. Hanya saya tidak tahu ya, mungkin dari segi pemeliharaan atau biaya itu mungkin ada kendala di situ mungkin. Karena kalau microfiltration kan dia difilter begitu nanti misalnya terjadi
di filternya itu kan banyak menumpuk yang nanti itu bisa clogging seperti itu. Nah, kemudian innovative steam injection itu pemanasan ya. Nah, combine teknologi artinya ada beberapa yang dikombinasikan. Nah, tentunya semuanya ini semakin modern sekarang sudah mulai menggunakan modeling komputer ya untuk proses susu ini. Oke, saya harap ini tulisannya jelas ya. Oke, jika dilihat dari segi jenis-jenis susu juga bisa dibagi-bagi ya, misalnya susu tentunya ini susu cair, kemudian krim, susu yang concentrated atau condensed ya, powder, susu bubuk, butter, kemudian fermented. Nah, khusus untuk fermented milk itu ada 3 sebetulnya ya, tapi yang misalnya yang masih berupa cair itu lactic fermentation dan yogurt. Ya, itu fermented milk. Nah, lactic acid fermentation, nah jadi sebenarnya susu kalau didiamkan saja nih, susu segar itu di suhu yang suhu ruangan ya, suhu moderate itu biasanya kalau kualitas susunya bagus, sumbernya bagus, itu biasanya di dalamnya itu yang dominan bakteri itu adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat sehingga lama-lama itu dia akan melakukan fermentasi, kemudian susunya ini yang jadi asam ya. Susunya jadi asam. Seperti Yakult seperti itu misalnya. Nah, bakteri asam laktat seperti Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Lactobacillus. Nah, ini bakteri-bakteri asam laktat ini ya. Oke, nah ini agak rumit, tapi intinya adalah jalur biokimia untuk fermentasinya itu sehingga dihasilkan laktat itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa pathway, ada yang glycolytic. Jadi glycolytic ini yang pathway yang paling umum. Kemudian tagatose, phosphoketolase, ketolase, kemudian Lenoir pathway. Ini semuanya ini menggunakan laktosa sebagai sumbernya, raw materialnya. Jadi laktosa yang ada di susu tadi itu sebagai sumber karbohidratnya gitu. Nah, laktosa itu kan glukosa dan galaktosa ya. Jadi misalnya untuk jalur ini ya, masuk ke dalam sel, kemudian pecah jadi glukosa, galaktosa ya. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya. Nah, kemudian ini ada enzim adolase. Nah, kemudian hasilkan ini ya terus di sini adalah berupa alkohol dulu di intermediate seperti ini. Fosfogliserol ya seperti itu. Kemudian menjadi piruvat, kemudian piruvat kinase. Ini fosfoenol piruvat misalnya ya, nih kemudian ada piruvat kinase enzim di sini menjadi piruvat. Nah, dari piruvat ini ada enzim laktat dehidrogenase, kemudian dihasilkan laktat. Jadi ini adalah enzim-enzim kuncinya ya, enzim-enzim kuncinya. Jadi untuk ini misalnya adolase, piruvat kinase, dan laktat dehidrogenase, sehingga dihasilkanlah laktat. Nah, begitu juga dengan jalur ini, ya mungkin jalur yang ini dia memanfaatkan si galaktosanya ini, galaktosanya diubah menjadi tagatos 6 fosfat misalnya terus. Nah, kesininya sih sama. Ya. Jadi ini jalur metabolisme utamanya itu sama di sini. Ya, hanya pemanfaatan awalnya berbeda. Nah, kemudian untuk fosfoketolase, misalnya glukosa ya sama mirip. Nah, ini ada